Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Febriani dari kelas 11 UTKP 3. 1. Perencanaan tata ruang kantor. Langkah awal dalam merencanakan tata ruang adalah melakukan perencanaan tata ruang kantor itu sendiri. Menurut Kuebel 2001 yang kutip dari Sukoco 2007, dalam perencanaan tata ruang kantor harus didahului dengan perencanaan dengan mempertimbangkan atau memperhatikan faktor-faktor berikut. A. Tugas pegawai. Jenis tugas dan tingkat otonomi yang dimiliki pegawai akan mempengaruhi penggunaan jenis fasilitas kantor yang dibutuhkan guna mengoptimalkan kinerja mereka. Namun mengingat lingkungan yang selalu berubah, hendaknya perencanaan layout juga mempertimbangkan faktor fleksibilitas hingga layout sudah diubah sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam beradaptasi dengan lingkungan. B. Arus kerja. Analisis arus kerja workflow dengan mengacu pada pergerakan informasi dan tugas secara horizontal atau vertikal, terutama sangat diperlukan dalam perencanaan layout. Menurut G. 2000, harus kerja yang efisien akan menempatkan pegawai dan peralatan dengan pola garis lurus informasi, sehingga akan mengeliminasi backtracking maupun criss-crossing pekerjaan. C. Bagian organisasi. Ketika arus kerja berlangsung secara vertikal, bagian organisasi akan menggambarkan tentang wewenang masing-masing anggota organisasi. Hal ini juga akan mengidentifikasi hubungan kerja antara pegawai di level yang sama dan membantu dalam menjelaskan lokasi yang tepat bagi pegawai maupun unit kerja. D. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja di masa datang. Menjelaskan berapa luas area yang dibutuhkan jika perusahaan akan melakukan perluasan atau pengurangan di masa depan. Perluasan dilakukan secara beberapa hal berikut. 1. Pengembangan produk baru yang membutuhkan pegawai baru yang mungkin diikuti penelusuran area. 2. Ekspektasi tingkat pertumbuhan perusahaan per tahun. 3. Kemungkinan perubahan pengoperasian kantor yang membutuhkan penambahan atau pengurangan pegawai. E. Jaringan komunikasi. Analisis bentuk interaksi maupun media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan dilakukan oleh pegawai maupun departemen. Sangat membantu dalam merancang layout kerja. Layout kantor. Semakin tinggi frekuensi hubungan yang dilakukan, maka semakin dekat ruangannya. F. Departemen dalam organisasi. Banyak perusahaan mengolah kantornya berdasarkan fungsi, terutama departemen yang berpengaruh terhadap keputusan penetapan ruang kerja yang biasanya ditetapkan berdasarkan arus kerja di antara mereka. G. Kantor publik dan privat. Pada masa lalu, penggunaan kantor privat akan menunjukkan prestis dan status suatu perusahaan atau organisasi di mata masyarakat. Namun, pemanfaatan kantor sekarang lebih mengarah pada pemakaian kantor bersama, karena biaya pengoperasian kantor privat lebih mahal, sulit mengontrol sejumlah pegawai yang bersifat teknis, sulit mengubah layout, serta penetapan cahaya maupun AC lebih sulit dilakukan. H. Kebutuhan ruang. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan ruangan minimum yang dibutuhkan oleh pegawai adalah pegawai yang membutuhkan peralatan dalam melakukan tugasnya akan membutuhkan ruangan yang lebih besar dibandingkan yang tidak. I. Pertimbangan keamanan. Pada dasarnya, desain dan layout kantor memfasilitasi pergerakan pegawai dari satu area ke area yang lain.
Perencanaan tersebut harus dapat membuat pegawai bergerak secara mudah tanpa terhambat, serta lorong tempat pegawai bergerak tidak diisi fortuner dan peralatan yang dapat menghalangi. Pembiayaan ruang kantor. Dapat dikatakan bahwa investasi perusahaan dalam ruang kantor melebihi investasinya di bidang SDM, di mana hubungan positif dari keduanya sangat dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.